Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, puji Tuhan hadir di tengah kita orang Korea, blasteran Jawa tadi. Rian sudah datang, ya berdiri Rian, tepuk tangan. Kemarin baru mendarat di Korea, libur 2 bulan aja ya. 2 bulan saya mau bantu bangun Pak, ya toh? Ngangkat semen semua, dia siap. Untuk apa badan besar? Tapi saya percaya Tuhan menyertai ya, dan Rian masih mengikuti terus di perkembangan dari FLTF Church, gereja ini melalui YouTube bisa ya, melalui media Facebook. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Luar biasa? Atau sengko-sengko? Siapa yang luar biasa? Angkat tangan. Amin. Ya, lihat kanan kiri, muka wajah sukacita atau wajah banyak utang. Saya tadi bicara dengan Pak Tim. Pak Tim Kamis tidak hadir karena ada acara pernikahan keluarga. Dan kita berbincang kerinduan bahwa ibadah itu tempat perhentian. Rumah kedua dari jemaat Tuhan. Saya berkata sama Pak Tim, doakan Pak, nanti hall ini saya sedang berdoa, saya harus mendesain menjadi rumah kedua. Artinya bagaimana Bapak Ibu punya kerinduan dan ketika hadir di tempat ini bukan tempat yang asing, tetapi menjadi rumah kedua, ya, tempat yang memberikan ketenangan. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu selesai ibadah pulang dari tempat ini, kekuatan dari Tuhan diberikan. Pasti kalau datang ke gereja dan pulangnya sama, itu tidak alkitabiah. Saya percaya saudara, ketika Bapak Ibu datang ke gereja, memuji, menyembah, mendengar firman, ketika Bapak Ibu pulang dari gereja, pulang dari persekutuan, janji Tuhan, saudara mendapat kekuatan baru. Sebab orang yang menantikan Tuhan, dia seperti seekor burung Raja Wali, dia berjalan tidak menjadi letih, berlari tidak menjadi lesu, sebab kekuatannya datang dari Tuhan. Katakan, tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Itu kerinduan kita semua. Doakan, minggu depan kita sudah masuk, doakan. Tapi saya bersyukur, hujan terus datang. Saya tahu Tuhan bicara melalui hujan. Saya tidak bisa memaksa Tuhan. Saya tidak bisa memaksa keadaan. Saya bilang, Pak Yosua cepat. Bagaimana cepat Pak? Ini hujan terus, tukangnya kepleset, geblak masuk rumah sakit, bahaya Pak. Tuhan punya rencana, katakan amin. Jadi kami punya target. Minggu depan masuk. Ini atap sudah dipasang, tinggal asbesnya, ya. Kemudian cor-coran sudah tinggal dipasang, ya nanti tekelnya. Tadi saya omong-omong sama anak asuh Koko di sana, mana mungkin ya minggu depan bisa. Ya saya hanya berserah sama Tuhan. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita Natalan pasti kita di dalam bersama-sama memuji Tuhan. Amin, pasti. Itu yang saya dapat peneguhan dari Tuhan, itu pasti. Tapi saya sebetulnya ingin minggu depan kita masuk seadanya, ya kita berjamuan kudus, dan kalau tidak ya minggu ketiga. Minggu pertama Pak Adi Sutanto, Ketua Sinode JKI hadir Bapak Ibu. Tanggal 4 Januari di tempat ini, ya saya bersyukur kita sudah masuk. Dan Pak Adi akan menahbiskan Pak Hendra menjadi pendeta muda, beliau hadir. Dan saudara selalu Tuhan itu memberi timing yang tepat. Ya, kan Pak Adi itu tinggal di Amerika, 2 bulan sekali baru hadir. Dan dia harus keliling Indonesia Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa Januari tepat kok di Kota Malang? Itu sudah diatur. Karena saya percaya semua hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan segala sesuatu dijadikan Tuhan indah pada waktunya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara belum menemukan sesuatu, jalan aja, ikuti aja. Pakai ilmunya Gus Dur. Sambil ketok gini, gitu aja kok repot. Itu saja. Haleluya. Sudahlah, percaya saya, percaya firman.
Sebab anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak mungkin tidak diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Haleluya. Maka pagi hari ini saya menyampaikan satu hal yang menjadi kunci kemenangan kita menjadi orang Kristen. Ya. Ada satu prinsip kehidupan kekristenan yang Tuhan ajarkan, yang supaya Bapak Ibu Saudara bisa menjalaninya dan Bapak Ibu Saudara betul-betul, betul Pak, kami menikmati. Bapak Ibu Saudara, ada banyak murid-murid Tuhan, ada banyak orang-orang yang percaya Yesus. Tapi Yesus berkata hanya kepada murid-muridnya Tuhan memberikan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Hanya kepada murid Saudara. Murid ini adalah orang-orang yang siap dibentuk. Dia katakan, Bapa, sentuh hatiku. Tiap hari saudara harus nyanyi, bilang gitu. Tuhan sentuh hatiku. Hati kita manusia itu, aduh saudara, keras. Siapa di sini yang punya hati yang keras? Semua. Manusia itu keras hatinya saudara. Ya, tapi ketika Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, bilang Tuhan sentuh hatiku, maka Bapak Ibu akan melihat ada rahasia-rahasia yang orang dunia nggak dapat, saudara dapat. Sehingga ketika dunia ini sedang gonjang-ganjing, BBM naik, Bapak Ibu tetap tersenyum karena kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menuntun. Bagi dunia uang 10.000 rasanya, aduh sedikit gak ada artinya. Bagi anak Tuhan 10.000 dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, amin. Haleluya, makan tempe saja sama kecap, sama telur atau apapun saudara, puji Tuhan. Yang sedikit disertai ucapan syukur, itu saudara diberkati. Daripada banyak disertai pertengkaran. Maka mari kita belajar pagi hari ini dengan satu tema, yaitu salib dan berkat. Saya akan tunjukkan satu konsep yang Bapak Ibu mengerti. Sesungguhnya anak Tuhan, ya, kalau Bapak Ibu bisa catat ya, catat atau nanti warta-warta saya tulis, tapi Bapak Ibu mungkin perlu punya catatan, saya sendiri punya catatan Bapak Ibu. Biasakan ya, saya senang ada satu gereja di Jakarta ketika ibadah selalu itu semua jemaatnya bawa catatan saudara, bawa pulpen, ya, itu nyatet semua saudara, luar biasa ya. Di Singapura waktu saya lihat sama. Jadi mereka itu betul-betul sepertinya kok diatur ya. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Mereka berkembang luar biasa jemaat saudara. Sampai 22.000. Kali ibadah 7.000 orang. Dan semua mencatat. Tapi orang Indonesia memang jago-jago. Apalagi orang Malang kelompok Janti CS. Gak usah dicatat Pak. Luar kepala hafal Pak. Jadi maksudnya di luar sini Pak. Jadi lek ditakoki ora ero, Pak. Saking luar kepalanya. Atau perlu saya buatkan kertas gitu ya? Penting. Bapak Ibu, mungkin catatan yang Bapak Ibu catat itu enggak disimpan. Dicatat kemudian kumpul gini, kan mungkin bisa aja, mungkin dibuang. Tapi ketika Bapak Ibu menulis, saya percaya itu menggores hati kita. Yang ditulis bukan perkataan ke saya semua. Tapi nilai-nilai yang Bapak Ibu tangkap, misalkan Bapak Ibu dapat sesuatu, salib. Yes, aku dapat sesuatu. Tulis salib. Renungkan, Bapak Ibu akan dipakai oleh Tuhan untuk menasihati banyak orang. Bapak Ibu akan dipakai suatu waktu untuk mengajar anak-anak sekolah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, jadi kalau saya senang sekali Bapak Ibu punya catatan, ya saya tulis ya. Ure-ure, ini catatan saya. Saya khotbah ya catatan ini. Bapak Ibu baca, orang ngerti, wong ini dokternya Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca resepnya dokter bisa? Gak bisa. Yang tahu dokternya sama apotekernya kok. Haleluya. Bapak Ibu punya catatan pribadi bersama Tuhan. Dan saya rindu hidup Bapak Ibu dicatat dengan tinta kehidupan, di mana nama Yesus dimuliakan. Kalau kita pergi pulang ke rumah Bapak, yang ada hanya catatan-catatan untuk semua orang diberkati Tuhan. Katakan, amin.
Ada satu panggilan sesungguhnya yang Bapak Ibu harus catat pagi hari ini sebagai anak Tuhan. Ketika Bapak Ibu memberi diri dibaptis, percaya, mengaku, dibaptis. Bapak Ibu adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah, otomatis Bapak Ibu menerima sebuah panggilan dari Tuhan. Ada dua panggilan yang Bapak Ibu langsung terima, yaitu panggilan salib dan panggilan berkat. Katakan bersama saya, panggilan salib dan panggilan berkat. Ingat, Bapak Ibu tidak dipanggil hanya panggilan berkat. Ada banyak ketimpangan dalam kekristenan yang tidak dimengerti karena kekristenan itu berbicara seperti mata uang. Kalau Bapak Ibu punya mata uang 100.000, kalau hanya satu sisi atau 10.000 aja, hanya satu sisi tidak laku Bapak Ibu. Harus mata uang ini 10.000 ada gambar yang kanan atau atas dan ada gambar yang bawah. Mengerti Bapak Ibu? Jadi itulah kekristenan, kita nggak bisa berbicara hanya berkat. Tapi saya mau katakan bahwa kekristenan ketika Bapak Ibu percaya Yesus, Bapak Ibu mendapat paket keselamatan. Katakan paket keselamatan. Kita kalau ke salah satu restoran, ya siap saji, mau beli paket A, paket B. Bapak Ibu dapat paket keselamatan. Paket keselamatan adalah panggilan salib dan berkat. Sekali lagi ulangi bersama saya, salib dan berkat. Ingat, baca Lukas 9 ayat 22 sampai 23, saya minta Pak Hendra bisa bantu saya untuk membacakan firman Tuhan. Nanti satu kali saya akan menunjuk Bapak Ibu Saudara untuk bantu saya membaca firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Putri sekali-kali juga. Ya. Perhatikan Lukas 9 ayat 22 sampai 23, tolong halu-halunya. Ya, Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang setiap kita ibadah, saya memberikan tayangan Alkitab. Tapi sangat baik tetap dibiasakan kalau bisa punya Alkitab sendiri. Kalau punya Alkitab yang elektronik nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu punya Alkitab sendiri, bawa garis bawahi. Ya. Apa yang harus Bapak Ibu garis bawahi? Yaitu dalam ayat 22, perhatikan. Anak manusia. Bapak Ibu, anak manusia itu memang Yesus. Tetapi ini Yesus mau memberikan gambaran satu paket keselamatan yang tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi saya mau katakan, tidak bisa dipisahkan. Kalau Bapak Ibu memisahkan, nanti Bapak Ibu akan melihat sebuah contoh yang terjadi di Alkitab. Yaitu Yudas Iskariot. Bapak Ibu tahu Yudas Iskariot. Dan akhir hidupnya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah harus anak manusia harus menanggung apa? Banyak penderitaan. Kalau Bapak Ibu baca di salah satu ayat di surat 1 Yohanes dikatakan, barang siapa yang berkata dia percaya kepada Yesus, dia ada di dalam dia di dalam aku. Maka dikatakan engkau wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, dia harus menanggung penderitaan. Ini salib Bapak Ibu. Jadi setiap Bapak Ibu Saudara terima paket. Dan itu sesuatu kabar yang sangat sukacita. Kalau saya tanya berapa banyak saudara yang percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah diselamatkan, pasti semua angkat tangan. Sebab kita adalah warga kerajaan surga. Nah, warga kerajaan surga punya paket hidup, yaitu salib dan berkat. Kalau Bapak Ibu pakai pakaian, Bapak Ibu pasti pakaian
atas dan bawah. Itu paketnya. Tidak mungkin, Pak, saya mau pergi ke luar kota, nggak pakai bawahan. Hanya atasan saja. Atau Bapak Ibu pakai bawahan tanpa atasan. Orang berpakaian itu bawah dan atas. Betul ya? Jadi paketnya di sana. Mur dan baut. Kalau kamu tangkainya, oh itu yang pacaran. Aku daunnya. Oh. Kalau kamu tangkinya, Bu, aku bensinnya, Bu. Oh, aduh. Yang ngerti katakan amin. Ada paket, saudara. Dan satu lagi yang perlu digarisbawahi, ayat 23, perhatikan Bapak Ibu. Ini Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, garis bawahi. Ada kata harus semua Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa ditawar. Memikul salibnya setahun sekali, pas Natal Pak. Atau setahun 2 kali, pas Paskah Pak. Atau setiap saat, atau setiap hari, setiap saat. Memikul salibnya. Salib siapa? Bukan salib Yesus. Ini yang missing di tengah umat Tuhan. Saudara, tidak bisa dipisahkan berkat dan salib. Tuhan katakan menyangkal diri menjadi proses yang sama dengan memikul salibnya. Berarti salibnya Tante Ayin, salibnya Pak Sodik, salibnya Pak Hendra, salibnya Yason. Kita punya salib. Bapak Ibu tidak bisa melipahkan, meninggalkan salib. Dan saya mau katakan pagi hari ini sedikit orang yang mau mengejar salib. Tapi banyak orang yang mau mengejar berkat. Sekali lagi, sedikit orang yang mau mengejar salib. Dan banyak orang mulai dari zaman Yesus sampai hari ini sama, mereka mengejar berkat. Sehingga kata mengikut aku, kata Tuhan, itu sedikit orang yang mengikut Yesus. Percaya Yesus banyak orang. Tetapi tidak menjamin orang percaya Yesus, dia tidak menyangkal Yesus, saya mau katakan. Tapi orang yang mengikut Yesus, saya percaya sampai akhir hidupnya, dia tidak pernah menyangkal Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Katakan amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada panggilan yang kita terima paket. Mari, pelajari. Ketika Bapak Ibu mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hati dan Bapak Ibu berkata, Dialah Tuhanku. Aku rela berkorban hanya bagi Dia. Aku rela mati bagi Dia. Bahkan aku rela kehilangan semuanya bagi Dia. Artinya Bapak Ibu berkata, ada salib dan berkat di dalam hidupku. Dan Tuhan katakan, mengikut aku. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Sebab dua hal ini yang diterima setiap orang percaya. Katakan, amin. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu skema yang saya lihat bahwa salib dan berkat itu adalah satu paralel yang tidak bisa terpisahkan seperti rel kereta api. Bisa ditayangkan kita. Saya mencoba untuk menggambarkan tentang sebuah perjalanan kerohanian kita. The spiritual journey. Bapak Ibu dan saya seperti ini Bapak Ibu. Ada rel di mana rel ini, rel yang pertama itu adalah salib. Dan satu rel lagi, artinya begini, satu besi yang satu adalah salib, rel pertama. Yang besi kedua itu adalah berkat. Jadi maaf, bukan rel sebetulnya, karena disebut rel itu dua ini saudara, untuk kereta api. Jadi besi yang pertama adalah salib, dan besi yang kedua adalah berkat. Dua hal ini dipakai oleh Tuhan untuk menghantarkan gerbong dalam hidup saudara. Gerbong
inilah perjalanan hidup saudara. Kita inilah gerbongnya Tuhan. Ketika Bapak Ibu menempatkan diri, salib dan berkat menjadi sebuah rel, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa gerbong ini akan sampai kepada tujuan ilahi, dan Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Allah sampai Yesus menanti di sana. Dan Tuhan sudah ada di sana. Jangan pernah keluar dari rel ini. Sebab gerbong ini membawa 3 hal, yaitu gerbong keselamatan. Yang kedua adalah gerbong kerajaan Allah. Dan yang ketiga adalah gerbong janji Allah. Oh, bayangkan Bapak Ibu adalah sebuah kereta api. Ada satu teka-teki, kenapa kendaraan apa yang tercepat di dunia? Orang mikir, kendaraan apa yang tercepat di dunia? Ferrari Pak, apa yang lain? Jawabnya, saudara, yang tercepat adalah kereta api. Kenapa? Tidur saja keras larinya. Apalagi kalau berdiri, katanya begitu. Ya, kereta api kan tidur. Kalau berdiri lebih kenceng. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa kita gerbong, kita kereta api. Bapak Ibu perjalanan. Kenapa saya mau katakan bahwa hidup orang Kristen ada sebuah perjalanan? Karena Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu, ini ada perjalanan. Ada rel yang Bapak Ibu harus tetap di sana. Gerbong ini, kereta api tidak akan pernah sampai tujuan tanpa dia mengikatkan diri pada rel. Dan inilah yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu jika kamu mau mengikut aku, pikul salibmu setiap hari. Namun Bapak Ibu, tidak hanya salib, ternyata ada berkat. Saya akan menggambarkan sedikit aja gerbong keselamatan, yaitu ketika Bapak Ibu menerima Yesus, Bapak Ibu dapat keselamatan. Gerbong keselamatan ini berbicara keselamatan bukan hanya untuk diri Bapak Ibu sendiri, tetapi keselamatan untuk orang lain. Tuhan memakai Bapak Ibu menjadi kereta apinya Tuhan untuk membawa banyak orang menuju keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita gerbong, kita ingat Bapak Ibu. Kita harus ingat kita gerbong. Ada orang-orang yang naik dalam hidup kita seperti Nuh waktu diperintahkan membangun bahtera yang begitu besar. Dan mereka berkata, gila Nuh itu. Nuh mengajak semua orang, bukankah bahtera itu adalah gerbong? Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa membawa gerbong keselamatan? Bukan hanya keselamatan tapi kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan bicara soal makanan ataupun minuman. Tapi kerajaan Allah berbicara soal kebenaran, kasih, damai sejahtera, dan berbicara banyak hal kuasa. Ada gerbong namanya kerajaan Allah. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Pertanyaan saya, bagaimana kerajaan Allah bisa datang? Tuhan sudah mengutus dan menetapkan setiap orang percaya adalah gerbong-gerbong kerajaan Allah. Gerbong, saudara. Tidak hanya kerajaan Allah, tapi ada gerbong janji Allah. Bapak Ibu dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara membawa janji-janji Allah. Kalau saya lebih rinci, Bapak Ibu, janji Allah itu penggenapan rancangan Allah secara penuh dalam hidup saudara dan saya. Secara penuh, sebab rancangan Tuhan dalam hidupku tidak pernah gagal. Manusia boleh mau mencoba menggagalkan, tetapi jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu yang tutup. Kita nggak perlu marah, kita nggak perlu sewot, kita nggak perlu paksa-paksa keadaan ini. Jalan aja pada rel yang Tuhan berikan. Ketika Bapak Ibu mengerti ini, maka 3 hal terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu membawa gerbong keselamatan, Bapak Ibu membawa gerbong kerajaan Allah, dan Bapak Ibu membawa gerbong janji Allah bukan hanya bagi kereta api. Kereta api ditaruh di stasiun Gajah Yana bukan untuk dirinya sendiri. Yang ngerti katakan amin. Kereta api dipakai untuk membawa banyak jiwa. Yang setuju tepuk tangan dulu buat Allah kita. Mari ingat, kenapa Bapak Ibu ibadah? Sebab Bapak Ibu sedang membawa gerbong keselamatan. Ibadah tidak hanya untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Pak, kita kan sudah diselamatin. Kok diselamatin?
Kan kita sudah selamat Pak. Saya ditegur Pak Febi ngajarkan orang tidak ke gereja. Sesat Pak Febi. Loh gitu kan saudara saya. Loh kapan ngajari orang tidak ke gereja? Maksud saya, ketika kita diselamatkan, sebetulnya penuh keselamatan sudah terima. Ke gereja bukan untuk keselamatan. Tapi bukan berarti seseorang tidak boleh ke gereja, tidak perlu. Tidak Bapak Ibu. Sebab sesungguhnya ke gereja, ibadah, kita sedang membawa gerbong keselamatan kita. Bapak Ibu sedang ada dalam perjalanan rohani bersama Tuhan. Tuhan berkata, ikutlah aku. Kalau saya tanya sekarang, siapa yang mau ikut Yesus? Angkat tangan. Pasti semua. Apalagi kalau yang nangis sambil mewek-mewek itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau ikut Yesus? Enggak mau. Oh. Ku mau sepertimu Yesus. Atau Tuhan aku rindu dekat. Aku rindu tempat kediamanmu. Besok mati ya. Mau. Sampai ada satu gurauan, orang Kristen aneh doanya pengen ketemu Yesus, suruh mati duluan, gak mau. Kamu dulu aja Pak. Makanya kematian itu sebuah keuntungan bagi Paulus. Karena kematian itu berjumpa dengan Yesus. Tapi Tuhan tidak mengajar saudara cepat mati. Karena saudara gerbong. Sebab ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang ingin masuk ke gerbong saudara. Dan saya percaya kalau saudara pakai rel ini, yaitu salib dan berkat, saya percaya ada banyak jiwa-jiwa masuk gerbong saudara. Dan ada banyak jiwa-jiwa mengalami kerajaan Allah dan janji-janji Allah akan dipenuhi dalam hidup mereka. Haleluya! Yang kerja monggo kerja, yang baik. Yang sekolah pinter Yang ibu rumah tangga jadilah yang baik. Yang mau jadi tentara, mau jadi DPR, mau masuk di partai, mau siap jadi presiden, silakan. Tapi ingat bahwa kita memegang dua hal dalam hidup kita. Salib dan berkat. Jangan pernah memisahkan saudara. Sebab itulah kita. Maka ini akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Berapa yang rindu terjadi dalam hidupnya? Angkat tangan. Semua rindu. Jangan salah mengerti tentang Kristen. Kristen bukan bahasa Malangnya ngoyok orang. Kristen bukan paksa orang percaya Yesus. Kristen bukan goncang sana, goncang sini untuk membuat orang lain bisa bertekuk lutut di hadapan Yesus. Nanti saya akan khotbah, kalau Tuhan izinkan minggu depan. Saya mau khotbah tentang kehidupan yang dinyatakan lebih daripada agamawi. Karena Yesus gak pernah bawa agama. Yang Yesus menunjukkan pola hidup. Banyak orang mau menunjukkan atributnya saudara. Hari ini semua menunjukkan atributnya. Siapa aku? Kalau bisa supaya orang tahu saudara. Yesus gak pernah ajarkan itu saudara. Yang Yesus ajarkan pola hidup kita. Yang lebih menonjol. Kita gak perlu tunjukkan atribut apa-apa saudara. Tapi yang mereka lihat bagaimana perbuatan kita, karya Tuhan dalam hidup kita. Dan itu harus Bapak Ibu lewati melalui salib dan berkat. Maka Bapak Ibu Saudara saya mau katakan pagi hari ini. Salib itu mengikut Yesus. Berkat itu kenikmatan dan kelimpahan. Salib itu sarana mencapai tujuan. Berkat itu perlengkapan untuk mencapai tujuan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan dan kita membutuhkan. Sehingga ketika Bapak Ibu mengerti pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu akan dibawa melihat kemuliaan Tuhan. Saya tunjukkan tentang salib 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 ayat 14, tolong dibacakan. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Ketika Bapak Ibu mengambil salib. Salib artinya apa Pak? Perhatikan Bapak Ibu.
salib yang Tuhan ajarkan. Setiap saudara punya salib, ingat. Setiap saudara punya salib sendiri dan Tuhan berkata, pikullah salibmu setiap hari. Saudara jangan pikul salibnya orang lain, gak bisa saudara, berat. Ya, bukan bagian saudara. Nah, salib itu berbicara menanggung kesalahan orang lain. Seperti Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu, ketika salib, perhatikan ya, salib itu pada zaman dulu, itu kutuk saudara. Salib itu jahat. Itu zaman dulu. Tapi ketika Yesus naik ke atas kayu salib, pengertian salib berubah. Itu yang luar biasa. Zaman dulu salib dipakai untuk penjahat. Dan tidak ada orang yang mau kalungan salib. Itu seperti saudara kalungan kutu. Kemana-mana bawa kutu. Najis orang bilang. Karena orang mati disalib. Tapi kenapa semua kita senang sekali pakai salib? Saya mau katakan. Sebab Yesus naik ke atas kayu salib. Pengertian salib jadi berubah. Kutu jadi berkat. Mati jadi hidup. Sakit jadi sembuh. Tepuk tangan. Itu salib. Ada pertukaran. Nah, salib yang pengertian yang Tuhan beri bagi Bapak Ibu adalah salib yang sama dengan salib yang Yesus pikul sendiri. Salib itu berbicara menanggung kesalahan orang lain. Itu salib. Dan itu ada pada setiap Bapak Ibu Saudara. Salib bicara tentang memikul penderitaan dan kerugian Bapak Ibu Saudara. Itu salib. Salib bicara apa? Penyakit, sakit, penyakit. Itu salib juga. Sebab Yesus, kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa salib itu pengertiannya seperti ini? Karena Yesus menanggung kesalahan kita. Karena Yesus menanggung segala penderitaan dan kesengsaraan kita. Berarti berbicara salib, berbicara penderitaan dan kesengsaraan. Saya berdoa hari ini jangan sampai orang Kristen berkata begini, saudara. Pak, kita kan sudah selamat, jadi kita nggak perlu menderita. Siapa yang ajarkan? Karena salib penuh dengan penderitaan. Dan salib itu Bapak Ibu artinya segala kelemahan yang kita punya. Pikul Bapak Ibu. Pikul sendiri. Pikullah salibmu kata Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bicara tentang salib. Sedikit orang yang datang kepada salib Yesus. Matius 27 ayat 55 sampai 56. Tolong dibaca dan dilihat Bapak Ibu tentang salib ini. Matius 27 ayat 55 sampai 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Ya. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Perhatikan Bapak Ibu, sedikit orang yang mau mengejar salib, sedikit orang yang mau mengambil pikul salib. Bahkan ada satu namanya Simon dari Kirene. Diambil oleh Yesus untuk memikul. Ketika Yesus disalib saudara, pertanyaan saya, kemana orang ribuan banyaknya yang datang makan 5 roti dan 2 ikan? Dan mereka makan kenyang saudara. Kemana mereka? Justru mereka ini yang berkata salibkan Dia. Mereka menolak salib. Bahkan sesuatu yang saya katakan ironi terjadi, mereka lebih membebaskan Barnabas, seorang penjahat yang harus disalib dan menggantikan dengan Yesus. Bayangin Bapak, banyak orang yang meninggalkan salib, memilih berkat, tetapi yang terjadi hanya orang-orang yang sedikit ketika Yesus disalib. Dia datang ke salib itu hanya Maria ibunya dan beberapa muridnya menangis menunggu sampai jam 3 sore. Ketika langit mulai gelap dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan pasukan Israel, seorang kepala pasukan berkata, benar, Yesus inilah anak Allah, baru mengakui. Tapi kemana? Jadi sesungguhnya salib itu harus saudara lewati. Dan ketika Bapak Ibu memikul salib setiap hari, jika kamu menderita karena Kristus, salib itu saudara pikul, maka Tuhan berkata, roh kemuliaan ada padamu. Jadi salib membuat saudara menerima mahkota kemuliaan. Yang mau menerima tepuk tangan dulu buat Allah kita.
Mahkota kemuliaan akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara ketika menghadap Kristus Yesus Tuhan pada waktu pengadilan. Setiap Bapak Ibu perbuatannya akan mengikut dan menyertai di hadapan Yesus dan saudara akan menerima reward. Hanya orang-orang, perhatikan sekali lagi, hanya orang-orang yang mau memikul salib setiap hari, dia yang layak menerima mahkota kehidupan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau katakan kalau Bapak Ibu lepaskan salib setiap hari, jangan berkata bahwa Bapak Ibu akan menerima mahkota kemuliaan. Bahkan Yesus berkata begini saudara, lihat ya, ayat yang sangat, Matius 10 ayat 38. Coba ambil cuplik aja ya. Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kita nggak perlu cerita salibnya tante apa. Banyak salib saya ada saudara. Istri saya juga ada salib. Nggak bisa saya mikulin salibnya istri saya. Nggak bisa. Anak saya punya salib, orang tua saya punya salib. Yang ngerti katakan amin. Dan mahkota kemuliaan itu Anda dapat. Mahkota kebenaran ketika kita menghadap Tuhan. Dan ini yang saudara, yang Tuhan beri. Mahkota kemuliaan. Bicara pikul salib saudara, banyak orang menjauh. Bahkan orang yang sudah menerima berkat berkata salibkan dia. Tetapi Tuhan juga tidak hanya memberi saudara salib, tetapi berkat. Buka Matius 6 ayat 9 sampai 13. Disitulah doa Bapa kami dan muncullah satu rel berkat yang satunya. Salib dan berkat. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, terus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, terus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terus. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin, tepuk tangan dulu Amin. buat firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu selidiki teliti doa Bapa kami, ada salib, ada berkat. Ada salib, ada berkat. Yang mengerti katakan amin. Dan saya menemukan, Bapak Ibu nggak perlu sulit menghidupi kekristenan. Pada prinsipnya, berdirilah pada dua itu aja. Maka gerbong Bapak Ibu akan sampai kepada tujuan. Kalau saya mau berani katakan, nggak perlu ngoyoh, mesti sampai. Sebab lokomotifnya, Yesus. Bukan lokomotifnya, apa? Masinisnya Tuhan Yesus. Tapi bagaimana Tuhan Yesus bisa jadi masinis kita? Kalau kita nggak mau masuk rel. Jadi Kristen kok berat gini toh Pak? Tambah Kristen kok tambah soro Pak? Haleluya. Tapi pagi hari ini kalau Bapak Ibu mengerti salib dan berkat, saya percaya di balik salib ada mahkota kemuliaan, di balik berkat Tuhan ada kenikmatan, kepuasan, disediakan. Percaya. Maka Tuhan katakan tentang berkat, Tuhan ajarkan mintalah makanan yang secukupnya. Jadi Tuhan beri salib, tapi Tuhan beri berkat, cukup, nikmat, puas. Itu anak Tuhan. Dua hal ini saudara terima. Tapi jangan seperti Yudas Iskariot Bapak Ibu. Lihat, perhatikan. Yudas memilih berkat melepas salib. Sekali lagi. Yudas memilih berkat, dia melepas salib. Tolong dibaca Matius 27 ayat 36. Hasilnya apa saudara? Berkat yang dia punya jadi darah. Waktu Yudas yang menyerahkan dia, Lihat. melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, Apa? menyesallah ia. Menyesallah dia. Itu orang yang ngejar berkat banyak penyesalan. Nolongso terus aja. Terus. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Terus. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Dan
Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Terus, Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Kenapa Yudas mengakhiri hidupnya dengan gantung diri? Dan akhirnya uang yang dia terima, jadi gini saudara, Yudas itu mata duitan banget, tapi dipilih Tuhan. Jadi kalau ada di antara saudara yang mata duitan, jangan khawatir, saudara, Tuhan pasti pilih saudara, tetap. Tapi maksudnya Tuhan merubah saudara jadi mata duitan menjadi orang yang menghasilkan duit bagi kerajaan Allah. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita, gitu maksudnya. Karena orang yang punya mata duitan itu sangat peka terhadap bunyi uang. Dia tahu arah mana yang mendatangkan uang, dia pasti kejar ke sana. Dan itu talenta yang luar biasa, saudara. Haleluya. Tapi kenapa akhir hidupnya Yudas begini? Karena Yudas memilih berkat. Yudas tidak punya maksud untuk membunuh Yesus. Tapi dia menyesal. Dan hasilnya saudara, itu jadi uang darah. Dan tidak dipakai, sampai hari ini tanah darah itu ada di Israel. Dari perbuatan Yesus. Kenapa? Karena Yudas memilih berkat, melepas salib. Saudara, ini yang saya melihat bagaimana terjadi sesuatu hal yang kontradiktif. Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara salib dan berkat. Dua hal ini harus Bapak Ibu katakan ketika Bapak Ibu saya ajak doa, siapa yang mau mengikut Yesus? Ketika Bapak Ibu, atau lebih tepatnya gini, siapa yang mengasihi Yesus ketika Bapak Ibu mengangkat tangan tinggi-tinggi? Itu artinya saudara berkata, Tuhan, aku pikul salibku setiap hari. Dan aku terima berkat-Mu setiap hari. Katakan amin. Dan Bapak Ibu akan melihat gerbong itu akan berfungsi. Gerbong itu akan luar biasa, penuh. Laris manis, bukan cuma hari raya atau hari besar. Kereta-kereta api itu penuh sekali. Maka buka 1 Korintus 1 ayat 18 sebelum saya tunjukkan satu film yang membuat Bapak Ibu mengerti, ya, tayangan sedikit yang mengerti supaya Bapak Ibu mengerti bahwa Tuhan, aku selama ini salah. Aku menggerutu ketika memikul salib. Aku nggak sadar bahwa penderitaan itu menjadi bagian. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, kalau menderita, orang Kristen itu biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya tunjukkan sedikit ya. Ketika saya melayani pertama kali, saudara. Saya ini menonjol sekali, kelihatan. Contoh ya, saya ambil pelayanan pertama itu singer, saya nggak bisa nyanyi. Tapi cuman saya bilang, saya mau nyanyi buat Tuhan gitu. Nggak bisa nyanyi loh saudara saya, sama sekali. Singer-singer itu kalau nyanyi, upacara bendera saudara. Saya kayak cacing kemanasan. Gerak saya saudara. Nonjol banget saudara saya ini. Di pelayanan, ini anak baru tapi pencilaan. Cari muka ya, kan gitu, selalu ada gitu. Tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di sini semua sudah diperbarui oleh Tuhan hatinya. Di sana sini itu masih ada, biarin. Nah. Jadi saya dapat surat kaleng saudara. Surat kaleng itu bukan surat terus dilempar sama kaleng di kelondang, bukan. Kalau udah ngerti surat kaleng itu gini, nggak ada namanya, ya. Tapi dikirimkan ke saya, ditaruh di tempat kerja saya, dan itu sampai 5-6 kali saudara. Menjatuhkan saya. Anehnya saya menerimanya itu dengan sukacita. Ketika saya ini dapat ini saudara, aduh kok gini ya, saya melayani kok ditekan. Saya tahu yang memberi itu pasti bukan orang luar, pasti orang yang paling dekat dengan saya, pasti itu. Sepelayanan. Dan itu diserahkan ke Pak Gembala juga, kopinya. Terbukanya ketika sudah berjalan berapa tahun. Dan Pak Gembala waktu itu gembala saya tidak berbicara apa-apa dan dia hanya mendoakan. Sebab dia berkata sama saya tahu kalau Tuhan pilih kamu, Tuhan beri kekuatan sama kamu. Nggak diklarifikasiin juga sudah. Dan waktu kita ngobrol ketemu, loh Pak saya mendapatkan surat, loh saya sudah tahu, loh kok diam aja Pak? Sebab saya tahu kamu tetap berdiri kuat, itu tandanya Tuhan menyertai kamu. Tapi yang terjadi buat saya saudara, waktu itu saya marah.
Aneh orang Kristen ini. Saya sungguh-sungguh melayani, nyanyi, sungguh-sungguh angkat tangan, yang lain diam, malah dimarahi. Kamu tuh gak usah gitu-gitu yang kelihatan, wah. Lu wong saya sungguh-sungguh. Saya ketemu Yesus pribadi. Sehingga saya dikatain, kamu gak bisa bahasa roh. Kamu itu siapa? Kamu itu terlalu cari perhatian. Kamu yang pemilik gereja. Terus istri saya waktu itu bilang, surat apa? Saya bilang, jangan baca. Enggak apa-apa. Hati-hati, jaga hati. Begitu dibaca, dibuka, langsung keluar. Wes, berhenti saja pelayanan kayak gini. Ngamuk, saya sudah beritahu. Lebih baik gak baca. Sebab kalau saudara baca, saudara pasti respon. Jadi enak baca atau gak baca? Gak baca, tapi kita kan sok pingin tahu. Perhatikan, saya diajar Tuhan di situ. Saya mau datang ke Pak Gembala, mau ngomong gitu, gak bisa. Tuhan ajarkan, setiap orang harus menanggung salibnya. Gembala kita itu pun mendapatkan celurit. Dikirim bukan Pizza Hut, kotaknya dibuka celurit. Kalau nyebarkan nama Yesus ditebas. Bapak pendeta punya salib yang dia harus pikul. Kok saya datang itu gak pantas saya saudara. Terus saya doa, Tuhan aku mau pikul. Tuhan tunjukkan gini, barang siapa percaya kepadaku dia sudah mati, dan aku yang hidup di dalam dia. Terus gimana Tuhan? Orang mati saudara mau dihina, respon enggak? Enggak. Tuhan aku sudah mati. Yang kedua, izinkan orang injak kamu. Kamu itu seperti per. Injak terus, sekuat dia. Ketika ditarik saudara, per itu akan melejit tinggi. Ketika Tuhan meninggikan saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan saudara. Kalau hari ini kau pikul salib, itu permu masih diinjak, bilang injak terus. Saya nginjakkan capek saudara. Begitu dia angkat, ternyata orang yang biasa menjadi luar biasa. Bukan karena saudara pandai, karena saudara siap memikul salib dan berkat Tuhan disiapkan bagi saudara. Haleluya. Sorak 3 kali, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ayat baca. 1 Korintus 1:18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ngerti saudara ikut Yesus. Kalau saudara praktek ini, mulut saudara akan dijaga oleh malaikat Tuhan. Perkataan saudara adalah perkataan yang positif. Saudara tidak akan menyumpah serapah orang. Karena saudara tahu bahwa saudara harus pikul salib saudara. Dan itu berkat. Katakan salib itu berkat. Salib itu berkat. Ya, haleluya. Ditambahi berkat lagi, berarti saudara dapat 2 porsi double berkat dari Tuhan. Amin, amin, haleluya. Kita lihat, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan, haleluya. Kita lihat tayangan ini, perhatikan sejenak dan saya siapkan, tolong Pak Tim siapkan lagu. Oh. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
kita baru lihat seorang yang memikul salib. Dan ada banyak orang yang pikul salib. Untuk menjalani kehidupan pikul salib tidak mudah. Ada seorang yang berkata, Tuhan, perkecil salibku, supaya aku lebih mudah berjalan daripada orang-orang lain. Semua orang pikul salib berat, saudara. Dan orang ini mengambil gergaji dan potong salibnya. Dia pikir, dia bilang gini, luar biasa, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, salibku ringan. Saudara, dia tidak tahu ada jurang di depan. Ketika semua orang memakai salibnya untuk jembatan menyeberang, maka salib adalah sarana mencapai tujuan. Berkat itu perlengkapan, saudara. Maka orang ini tertinggal di pinggir jurang. Saya berdoa setiap saudara tetap setia. Jangan potong salib saudara. Jangan dipotong, saudara. Katakan, Tuhan, beri aku kekuatan. Dan aku percaya Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan. Kita berdoa, saudara. Setiap saudara punya salib. Dan ingat, salibmu itu Tuhan beri. Tuhan bertanggung jawab. Berkat memudahkan saudara memikul salib. Saudara berdoa biar Pak Tim dan Singer naikkan pujian ini dengan lembut. Saudara masing-masing berdoa. Saya percaya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari saudara, saudara berdoa biarkan musik dan singer naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Pagi hari ini mari, kita adalah umat yang berkata, ya Tuhan, Kau berikan aku mau mengikut Engkau. Yang baru. Aku tahu salibku Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada Ku Kau. nyatakan Kau Ketika saudara mengampuni, saudara sedang memikul salib. Engkaulah sumber pengharapan. Saudara punya kelemahan, kekurangan. Kuasa-Mu sanggup Katakan, Tuhan, menyembuhkan. aku pikul salib. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya. angkat tangan kananmu bersama-sama. Karena salibmu, Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. mari saya undang bagi berdiri semuanya. Dengan segenap hatimu, katakan, karena salibmu
karena salibmu ku hidup.